Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel, dan kali ini saya akan share gimana caranya menampilkan yang ada di video ini. Jadi di sini ada jenis prosesor, RAM, VGA, dan juga hasil frame rate-nya itu berapa. Nah, untuk lebih jelasnya kalian ikuti tutorialnya step by step dari proses cari aplikasinya, download, memasang, dan juga cara mengatur aplikasinya biar tampil seperti ini. Karena sebenarnya ini secara default nggak nongol jenis prosesor dan juga jenis VGA-nya. Nanti kita atur ya. Ya, sebelum lanjut ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu dan bunyikan lonceng agar dapat notifikasi atau info terbaru dari channel ini. Ya, oke, lanjut. Sekarang kita akan cari aplikasinya di Google. Kita buka Google Chrome-nya ya, atau semacamnya. Kalian ketik di sini MSI Afterburner. Ya, ini dia. Nah, di sini ada langsung nongol link di situsnya di web resmi MSI, atau kalian bisa juga cari di TechSpot, kemudian di Guru 3D. Nah, biasanya saya download di Guru 3D. Ini ada versi beta atau versi yang final ya. Kalian bisa download. Kalau kalian mau cari di Afterburner MSI, kalian klik aja di sini. Ya, silakan kalian klik download Afterburner. Ya, langsung aja kita download ya. Kita klik start download. Ya, udah kelar, silakan langsung kita buka open folder ya. Nah, ini kalian tinggal klik kanan dan pilih ekstrak here ya. Nah, ini versinya adalah 464 beta 4 ya. Jadi ini adalah versi terbaru dari MSI Afterburner. Kalian double klik OK, kemudian next, pilih accept, next lagi. Nah, ini yang Riva Tanner Statistic Server ini mesti diinstal berbarengan dengan MSI Afterburner ya. Jadi langsung next saja, next, dan install. Tunggu hingga selesai. Ya, lanjut kita pasang yang tadi Riva Tuner tadi ya. Klik OK dan kalian pilih next, kemudian accept lagi, next lagi, dan next lagi, install. Ya, ini hilangkan saja centangnya karena kita nggak perlu baca readme-nya. Kita klik finish. Dan ini juga hilangkan centang show readme-nya. Sekarang kalian langsung aja centang run MSI Afterburner. Kita klik ya. Ya, beginilah tampilan MSI Afterburner yang versi terbaru ya. Mungkin kalau seandainya kalian download di versi yang beda, tampilan nggak kayak gini. Nah, lanjut sekarang gimana caranya menampilkan frame rate dan juga suhu prosesor, kemudian suhu VGA. Itu menggunakan aplikasi ini ya. Tapi harap diingat ketika kalian mau main game, itu kalian harus buka aplikasi ini terlebih dahulu sebelum kalian menjalankan gamenya. Ya, sebelum kalian jalankan gamenya, kalian klik dulu di sini ya. Di sini ada namanya setting. Kita klik ya. Nah, di sini dia langsung kebaca GPU 1 Nvidia GeForce GT 1030 ya. Dan ini nggak usah diatur. Kalian masuk ke bagian monitoring. Nah, di monitoring. Di monitoring ini secara default dia seperti ini. GPU temperatur, GPU usage, kemudian memori, ventakometer, CPU usage, dan lain sebagainya. Ini kalau seandainya kalian nggak atur, maka rasanya nggak bakal nampil ya di situ berapa GPU temperaturnya. Sekarang coba kita tes dulu. Kalau dia belum diatur, kita klik OK dulu ya. Ini nggak perlu di minimize karena dia langsung ada di sini. Kita buka Game Pass misalnya. Terlihat di sana nggak ada ini ya, nggak ada tampilan frame rate segala macam. Sekarang coba kita atur dulu. Kalian masuk ke bagian setting lagi, terus pilih monitoring, kemudian di GPU temperaturnya kalian centang show in
on screen display, terus GPU usage juga. GPU temperatur ini suhu VGA ya, kemudian GPU usage itu penggunaan dari VGA tersebut, on screen juga. Memory usage berarti penggunaan RAM ya, so on screen juga. Terus ada lagi fan speed. Nah ini fan speed ini dari VGA juga, so on screen. Kemudian CPU temperatur. Nah yang 1, 2, 3, 4 ini silakan kalau kalian mau tampilin. Kalau saya nggak ini ya, karena kebanyakan itu nggak enak dilihat. Kita klik di bagian show temperatur ini, kalian klik lagi show on screen juga ya. Terus lanjut ke bawah, ada lagi CPU usage. Nah ini kita klik juga. Terus lagi ke bawah RAM usage. Nah ini diklik juga. Frame rate. Nah frame rate nya ini belum dicentang ya, berarti dia belum aktif. Kita aktifkan dulu, kita centang dan kita pilih show in on screen display. Selebihnya nggak usah, itu terserah kalau kalian mau pasangin semua ya di ini. Kalau udah kita klik apply dan kita klik OK. Sekarang coba kalian buka lagi game ya. Nah langsung nongol di sini ya. Terlihat di sana GPU, memori, CPU dan RAM. Jadi di sini ada VGA, memori VGA ya, terus CPU dan juga penggunaan RAM kita. Termasuk D3, D11 itu adalah frame rate-nya. Itu 60 fps. Dan sampai di sini sebenarnya kalian udah bisa menampilkan suhu VGA, kemudian suhu prosesor, kemudian penggunaan RAM dan juga frame rate-nya berapa. Tapi gimana kalau seandainya kita mau GPU tadi itu kebaca tipenya, terus CPU tadi kebaca tipenya, dan juga D3 D11 itu kita buat secara custom atau sesuai keinginan kita. Ya, kalian buka lagi pengaturan MSI Afterburner di sini dan masuk ke bagian monitoring. Dan di sini silakan kalian ubah ya. Pertama dulu GPU berarti graphic card ya. Kalian centang di bagian override group name ya. Kita centang di sini. Nah, ini GPU-nya diubah namanya sesuai dengan VGA kalian. Karena saya pakai tipe GT 1030, maka bakal saya ubah Nvidia GT 1030. Oke, langsung kalian klik apply. Lanjut yang GPU usage biar dia sama. Ini juga dia masuk group name GPU. Klik override GPU. Ini sama, kalian ubah Nvidia GT 1030. Klik apply. Lanjut lagi memory usage. Nah, di sini memori ini jatuhnya memori VGA ya. Kalian ubah di sini VRAM. Bisa kalian ubah VRAM. Karena dia video RAM maksudnya. Klik apply. Terus ini adalah fan speed. Fan speed ini adalah kecepatan putaran kipas dari VGA. Jadi kita bisa lihat kipasnya itu fungsi atau enggak di sini ya. Fan speednya kita klik override group name sama seperti tadi. Ini ubah lagi namanya dengan VGA ya, Nvidia GT 1030. Oke, kita klik apply. Lanjut ke bawah CPU temperatur. Nah, ini adalah prosesor kita. Kita klik override lagi dan pilih ubah sesuai dengan nama prosesor kalian. Karena ini saya pakai i5 generasi 4, maka saya pakai i5 4460. Oke, kita apply. CPU usage-nya juga sama seperti yang tadi ya. Dan ini harus sama biar dia satu grup. Kita apply lagi. RAM usage-nya nggak usah dirubah karena ini udah kebaca RAM-nya ya. Kecuali kalau kalian mau buat RAM-nya 8GB atau 16GB. Oke, kita ubah. RAM 16GB misalnya. 16GB. Dan sisanya nggak usah, kita apply dulu yang RAM 16GB. Dan kita lihat hasilnya. Ya, di sini langsung berubah semua. Terlihat di line pertama atau garis pertama itu Nvidia GT
GT 1030 itu suhunya 54 derajat dengan fan speednya itu 76% ya, dan penggunaannya 61%. VRAM-nya kepake 1,2 GB. Terus itu prosesornya i5 4460 54 derajat dan penggunaannya 59%. RAM 16 GB dan juga D3D11 itu 60 fps. Nah, sekarang kita rubah yang frame rate-nya ini. Kita ubah jadi fps aja ya biar lebih enak dilihat. Jadi masuk ke bagian frame rate. Di sini kalian klik override group name, itu ganti dengan fps biar lebih enak ya. Sama seperti tadi, apply dan kita lihat hasilnya fps ya. Jadi udah sesuai yang kita inginkan ya. Terus gimana nih kalau seandainya saya mau mengatur prosesor saya yang pertama, terus RAM saya yang kedua, VGA yang ketiga, VRAM-nya yang keempat, seandainya frame rate-nya yang paling bawah. Itu bisa kita atur ya. Jadi kalian masuk lagi ke sini. Kalian bisa scroll yang CPU temperatur dan kalian klik seret ke atas. Ini kalian klik tahan ya. Terus seret sampai ke atas. Ini pindahin dulu satu persatu ya. Nah, kita klik apply. Maka dia bakal berada di atas atau di garis pertama tulisannya. Ya, itu dia. i5 4460 Nvidia GT 1030 VRAM sekian, RAM 16 GB. Oke, sekarang kita ubah lagi RAM-nya 16 GB itu kedua setelah prosesor. Kita masuk lagi ke MSI Afterburner Properties, kita pilih RAM. Oke, scroll lagi ke bawah. Nah, ini paling bawah sekali. Kita naikkan ya ke atas. Tahan, seret dan geser ke atas. Layaknya kita memindahkan di di Photoshop ya. Oke, terus ke atas lagi. Jadi ini di bawah prosesor itu RAM, VGA, VRAM dan frame rate. Kita klik apply ya. Ya, sekarang udah sesuai susunannya ya, seperti biasa kita membuat spesifikasi komputer. Itu prosesor di atas, RAM yang kedua, VGA yang ketiga, VRAM-nya dan juga frame rate-nya. Sampai di sini semoga kalian itu benar-benar paham apa yang saya sampaikan ya. Jadi kalau kalian ngikutin step by step, rasanya nggak bakal kesulitan membuat tampilan frame rate seperti ini. Dan ini juga sebenarnya permintaan dari salah satu subscriber saya yang udah lama minta tapi saya lupa terus untuk bikinnya. Oke, sampai di sini aja dulu. Bagi kalian yang masih bingung atau gimana, kalian bisa share di kolom komentar, nanti saya usahakan membalas secepatnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.